wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan secara online dalam kegiatan praktikum dan kuliah pertemuan keempat ya. Semoga pertemuan 3 pertemuan kemarin ya sudah mulai paham materi database-nya dan mulai pertemuan keempat ini akan dinilai karena harusnya sudah mulai paham, oh seperti ini pembuatan database, gitu ya harapannya. Oke, dari yang tadi kalian baca, gitu ya, apa intinya dari materi itu? Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Intinya ngapain sih? Halo, Dek? Ada yang bisa bantu saya? Halo, halo. Halo? Ya, gimana Oh kira-kira? iya, Intinya itu. ngapain? Kalau dari yang saya baca, Bu, Heeh, ini masih berhubungan dengan relationship yang sebelumnya, Bu. heeh, IIR. heeh. Terus? Ya, Bu. Itu yang baru saya pahami, Bu. Oh, oke. Jadi intinya kelihatan sudah slide dari saya? Terlihat, Bu. Lihat ya. Di pertemuan ini kita akan mencoba kalau kita punya IIR sama IRD seperti X gitu ya, seperti skema X misalnya, nanti gimana sih tabelnya gitu intinya. Jadi kita akan mentransformasikan gitu ya, mengubah dari bentuk IRD atau IR yang kemarin sudah kita kerjakan ke bentuk relasional ya. Oke. Nah, tahapan dalam perancangan database itu ada 3, ada konseptual, logical, sama physical. Kalau yang kemarin kita bahas penentuan entity, kemudian atribut, itu masuknya ke logical, gitu ya. Kemudian, konsep maksud saya, ke konsep. Kemudian kita berikan hubungan, misalnya one to many, dan seterusnya, gitu ya. Itu secara umum ke konsep, tapi sebagian masuk ke logical. Nah, kemudian secara fisikal kita buat tabelnya menggunakan DBMS, gitu ya. Oke. Sekarang langsung aja, karena kalian sudah baca, ya, saya mereview aja bahwa ada beberapa jenis atribut, ya. Contoh, kalau saya punya seperti ini, Dek. Ada customer, ada 3 atribut. Maka nanti akan menjadi apa ini? Customer yang di entity ini akan menjadi nama tabel. Ya, misalnya namanya customer. Dia punya berapa kolom? Punya 3. Customer ID, customer name, sama customer address. Ini masih simple. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, disampaikan aja ya, langsung. Oke, berikutnya. Kalian perhatikan di sini, mohon tidak rebahan supaya paham untuk pengerjaan tugas selanjutnya. Bukan tugas ya, praktikum. Karena saya tidak pernah memberikan tugas selama ini ya, 4 pertemuan, hanya praktikum yang diharapkan 5 jam itu terselesaikan. Tapi pasti ada kendala ya, laptopnya dipinjam adik lah, suruh ibu, Bu, gitu kan ya. Ada yang listriknya mati, ada sinyalnya jelek, jadi tugasnya belum siap dalam waktu 5 jam dimundurkan gitu ya pengerjaannya. Oke, berikutnya. Oke, kalian perhatikan di sini ada entity customer, dia akan menjadi nama tabel. Kemudian customer ID, atributnya, customer name. Nah, pada saat dia ada atribut komposit, yang ini induknya nggak diikutsertakan. Dia langsung ke anak-anaknya. Sehingga menjadi street, city, state, sama zip. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Berikutnya, nah ini unik. Kalau kalian menemukan entity yang dia punya atribut multi value, itu pasti akan menghasilkan tabel baru seperti ini. Sehingga dia ada tabel employee sama tabel skill. Itu khusus ketika kita membuat IRD ada multi value. Contoh isinya,
Ini ada E01, namanya misalnya Romulus. Romulus alamatnya di mana? Bekasi, Bekasi. Bekasi. Itu planet ya? Iya. Bercanda ya. Oke, E02, namanya Aryo. Aryo dari mana, yo? Cibinong, Bojonggede, Bu. Oh, dekat ya. Kemarin hujan es di rumah kalian gimana? Iya, Bu, bener, Bu. Bunyi, Bu. Ini ya, terus anginnya kenceng banget sampai jam menjelang maghrib tuh ya kalau di rumah saya. Nah, misalnya Romulus punya skill apa Romulus? Karena di sini perhatikan, ini kan atributnya skill ya, punyanya si employee. Otomatis dia mewarisi yang employee ID sebagai primary key, yang di employee skill dia sebagai foreign key. E01, Romulus misalnya skillnya apa? Keahliannya apa? Nggak ada. Nggak ada, pasti ada lah. Menulis. Tidur, Bu, tidur. Naik, rebahan gitu ya. Kalau naik motor bisa nggak? Bisa. Oh, ya udah. Keahliannya naik motor satu tangan misalnya. Bisa kan? Oke. Misalnya Romulus ini punya 2 keahlian, maka nulisnya gimana, Dek? Halo? Ditulis lagi, Bu. Di mana nulisnya? Di Di foreign key-nya bagian ditambahin. ya, di bagian bawahnya. E01 misalnya keahliannya motong rumput. Nah, dan seterusnya. E01 lagi keahliannya ngoding. Nah, gitu ya. Itu kalau dia multi value atribut. Berikutnya, mapping kalau ada weak entity sama strong entity. Kalian perhatikan di sini, kalau ada strong sama weak entity, ingat ya, kalau ada hubungan seperti ini itu pasti ada yang menjadi foreign key. Karena dia berhubungan. Nah, kita lihat, maka gitu ya, primary key yang one gitu ya, itu akan atau akan menjadi foreign key di yang many atau yang di weak entity. Ini many, ini yang satu. Maksudnya gimana? Kita lihat. Yang strong employee, yang weak dependent. Maka nanti primary key yang employee itu akan dikopikan juga atau menjadi foreign key di tabel dependent. Ini nggak pakai ya, kalau udah atribut komposit. Ya. Atau nanti kalian cek hubungannya. Employee dengan dependent ini hubungannya one to many. Gitu ya. Maka primary key yang one nanti akan dipindah, bukan dipindah, dikopi ke yang many. Atau dia menjadi foreign key. Contoh, kalian perhatikan di sini. Ada tabel employee tadi, gitu ya, employee ID, employee name. Lihat, ketika dependent, gitu ya, ada first name, middle initial, last name, dia ada employee ID yang sebagai foreign key. Nanti kalian perhatikan bahwa ketika kita buat tabel, itu wajib ada primary key. Kalau dia nggak punya gimana? Kasih aja kalian tambahan atribut namanya ID dan dibuat auto number. Jadi kita nggak usah ngisi. Sistem nanti akan mengisi secara otomatis. Ya. Oke, lanjut di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau yang binary, hubungannya one to many, sama one to one. Gitu ya. Nah, ini unik. Ketika many to many pasti akan menghasilkan tabel atau relasi baru. Itu ketika hubungannya many to many. Ya. Contoh, customer submit order. Hubungannya apakah apa? Hubungannya apakah apa? Halo? Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Ya, hubungannya apa? Customer dengan submit? One to many one to one? One to many, Bu. Ya. Kalau saya bilang hubungan itu dilihat yang paling belakang. Yang cardinality belakangnya, yang sini. Bukan yang di depan. Ya. Oke. One to many. Tadi gimana? Jika ada gimana? Hubungan one to many, maka gimana? Masih ingat? Primary key yang one
menjadi foreign key Foreign key. biang many. Berarti siapa yang jadi foreign key, Dek? Customer, Bu. Customer ID. Ya, sehingga tabelnya lihat hasilnya seperti ini. Customer, ada customer ID, customer name, customer address, gitu ya. Kemudian di sini ada order ID sebagai primary key, customer ID sebagai foreign key yang nilainya harus match dengan customer. Gitu ya. Oke. Sekarang, kalau hubungannya many to many, ini berapa tabel yang akan terbentuk, Dek? Ini 2, many Bu. to many. 2? 3. 3. Iya, kenapa 3? Karena tadi ketika hubungan many to many pasti akan menghasilkan tabel yang baru. Sehingga ini harusnya simbolnya seperti ini ya, boleh ditambahkan. Dan dia namanya apa kemarin? Ada yang masih ingat? Asosiatif entity. Ya, pasti menghasilkan tabel baru. Sehingga ini gimana, Dek? Di tabel supply atau apalah ya, bebas namanya, dia akan mewarisi primary key-nya siapa? Siapa yang akan menjadi foreign key di tabel supply ini? Yaitu material ID, ya, nanti disambungkan ke sini, sama vendor ID. Ingat ya, nanti ketika ada hubungan, pasti ada yang menjadi foreign key. Nah, sehingga hasilnya kita lihat, ini yang raw material ID, standard code, unit of measure, vendor ID, di vendor ya, vendor name sama vendor address, di quote, namanya jadi quote, ini mewarisi yang sebagai foreign key di sini, yang vendor ID juga sebagai foreign key. Jadi di tabel quote ini dia punya 2 foreign key, yang nilainya diambil dari tabel yang berhubungan. Gitu ya. Oke. Berikutnya. Nah, lihat ini hubungannya apakah apa? 1 to 1. 1 to 1. Nah, gimana kalau 1 to 1? Dicek yang mandatory sama yang opsional. Gitu ya. Bu, gimana kalau sama-sama mandatory, sama-sama opsional? Mainnya logika. Mainnya logika, ya. Oke, contoh di sini. Jika hubungannya 1 to 1 gitu ya, maka dicek hubungan yang depannya, gitu ya. Primary key yang mandatory, yang ada mandatorinya, itu akan menjadi foreign key atau di-copy ke yang opsional. Nah, yang mandatory mana? Yang nurse, perawat, ditempatkan di suatu cabang gitu ya, care center di sini. Berarti nanti nurse ID ini juga menjadi foreign key di tabel care center. Ada date assign di sini. Date assign ini nanti juga peralihannya mengikuti primary key-nya, sehingga akan ditempatkan di care center. Hasilnya seperti ini. Ini ada nurse, ya, nurse ID, name, date of birth, tanggal lahir, care center. Namanya, lokasinya, nah ini sebagai foreign key. Gitu ya. Oke. Sekarang yang unary. Ada one to many, many to many. Sama kayak tadi prinsipnya. Kalau dia one to many, dia nggak akan ada tabel baru. Sehingga ini ada employee, maka tabelnya ada 1. Gitu ya. Atributnya menjadi kolom di sini. Ada employee ID, name, sama birth date. Gitu ya. Kemudian di sini ada, karena dia loop ke dirinya sendiri, dia mewarisi, gitu ya. Oh, harus ada yang menjadi di sini yang penghubungnya. Karena dia unary, maka dia loop ke dirinya sendiri. Ini cara isinya gimana? Contoh tadi, E01, Romulus, tanggal lahirnya misalnya 6 Juni 2011, gitu ya. E02 ada Aryo, tanggal lahirnya misalnya 8 Agustus 2012. Satu lagi misalnya ada E03 Sarah gitu ya. Tanggal lahirnya 9 April 2011. Nah, di antara 3 orang ini ada yang jadi manajer. Misalnya yang jadi manajer adalah Aryo. Nah, Aryo kodenya berapa, Dek? N2, Bu. E02. Maka di manager ID di sini E02
E02, E02. Seperti itu. Dia loop ke dirinya sendiri. Paham ya sampai sini ya? Paham, Ada Bu. pertanyaan? Ya, oke. Berikutnya. Ketika hubungannya many to many. Nah, gimana ini? Pasti akan gimana kalau many to many? Halo? Dia akan menghasilkan relasi atau tabel baru. Di sini ada satu entity, maka dia di tabelnya akan ada 2 tabel. Yang pertama di sini tabelnya adalah item number, name, sama unit cost. Kemudian berikutnya ada komponen. Nah, perhatikan ini mewarisi item number yang di item sebagai primary key, yang di komponen sebagai foreign key. Gitu ya. Ini primary key-nya. Bu, emang boleh primary key di tengah? Boleh, karena urutan kolom, urutan baris tidak mempengaruhi kalau dalam database. Ya. Idealnya memang primary key dulu, gitu ya. Baru dia ada foreign key. Itu idealnya. Oke, di sini ada quantity, maka dia peralihannya akan mengikuti foreign key yang dipindahkan, gitu ya. Oke. Berikutnya yang ternary, n-array. Ya, misalkan 3, 4, 5 gitu ya. Nah, di sini satu tabel, satu relasi ya untuk setiap entity-nya. Ya, nanti akan dilihat hubungannya. Kalau nanti hubungannya one to many, maka nanti akan mengumpul di entity yang many. Tadi ya, associative entity has foreign key gitu ya. Jadi dia akan mempunyai foreign key untuk tiap entity dalam suatu hubungan. Nah, contoh. Terlihat semuanya? Terlihat, Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, sebentar. Saya yang kemarin ya, biar cepat. Oke, kalian perhatikan tadi ada pasien, ada dokter, ada treatment, sama hasil. Yang, coba perhatikan di sini. Kelihatan? Sekarang saya buka apa? Excel, Excel, Bu. Bu. Ya, Excel. Kelihatan ya? Lihat di sini hubungannya apakah apa deh? One to many ya? Halo? Itu. Ya, many-nya siapa? Pasien treatment kan? Ya. Nah, Ibu. sehingga ini berapa tabel yang akan terbentuk? 3, Bu. 4. 3 apa 4? 4, Bu. 4 ya. 4 yaitu ada yang namanya pasien, misalnya Imam Taufik, ini yang kelas kemarin ya. Kemudian ada kemudian ada dokter ID sama nama dokternya. Kemudian ada treatmentnya, di sini ada T-code sama nama treatmentnya seperti apa. Kemudian gabungan si associative entity tadi, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, si pasien treatment itu mewarisi, ya ini ID kunjungannya ya, pakai auto increment aja. Kemudian nanti dia ada tanggal berobatnya, tanggal kunjungannya, waktunya, terus dokternya siapa, pasiennya siapa, kode treatmentnya apa, hasilnya apa. Contoh, tanggal 5 Mei, dokternya Imam memeriksa, dokternya Fauzan memeriksa siapa? Imam. Dia diminta untuk cek urin T1, hasilnya agak keruh, misalkan gitu ya. Terus 6 Mei jam 9, dokternya masih sama, Fauzan, dia memeriksa Taufik, pasiennya. Diminta untuk T2, cek darah. Oh, rawat inap. Nah, kalian perhatikan di sini. Berarti kasus ini, lihat yang dokter Fauzan, gitu ya, dia meriksa berapa kali pasien, Dek? Kasus yang sekarang saya sedang tampilkan. 2. 2, berarti lebih dari 1 kan? Artinya pasien itu, ya, beberapa pasien diperiksa oleh 1 dokter. Kalau nanti dokternya ada lebih dari 1, misalkan Fauzan, Aryo, gitu ya. Oh, Aryo, siapa namanya? Imam ini tidak
kurang srek misalkan ya sama dokter A. Nah, dia berobat lagi ke dokter B. Boleh kan seperti itu ya? Oke, misalnya gini, P1 si Imam. Oh, kemudian disuruh cek darah. Misalkan HB-nya di sini 12, berarti normal gitu ya. Nah, artinya di sini apa? Pasiennya 1, dokternya lebih dari 1 kan? Sesuai dengan yang di sini. Pasien, physician, treatment, tengahnya adalah pasien, treatment. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Halo? Aman? Saya kurang mengerti, Bu. Bisa ditambah contohnya, Bu? Oke. Misalnya gini. Coba lihat. Di tengah-tengah sini, itu ada namanya pasien treatment. Dia berhubungan dengan pasien, physician atau dokter atau ahli medis sama treatment. Nah, karena hubungannya one to many, kan pasien gitu ya, one to many ke pasien treatment. Physician atau paling mudah gini deh ya. Bentar, saya ini kan dulu. Ini dihapus dulu. Ini ada pasien. Sampai sini paham? Ada tabel Paham, Bu. pasien, ada tabel dokter, sama tabel treatment. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, terus di pasien treatment, ini kan di tengah-tengah posisinya. Dan hubungannya one to many. Tadi ingat konsep yang awal, kalau ada hubungan one to many, maka primary key yang one akan menjadi foreign key di yang many. Semua menumpuk di pasien treatment di sini. Berarti saya punya nanti tabelnya sesuai dengan banyaknya entity di sini, karena one to many semuanya, maka dia akan menghasilkan 4 tabel. Nah, pasien treatment di sini, gitu ya, dia akan mewarisi foreign key yang tadi. Oke, saya ada ID kunjungan, ini sebagai primary key. Kemudian dia mewarisi foreign key-nya. Siapa itu foreign key-nya? Misalnya yang pertama, oh dokternya. Oke, berarti ada dokter ID. Gitu ya. Kemudian ada siapa yang diperiksa? Ada pasien ID. Treatment-nya apa? Oke, kodenya berapa? Gitu ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Satu lagi tadi kelewat, yaitu tanggal dia berobat sama waktunya. Bisa dipahami sampai sini? Dia mewaris ini. Si dokter ID, pasien ID, sama T-code-nya. Kalau di DBMS nantinya, dia akan dihubungkan. Gitu ya, cara menghubungkannya. Kalau di Postgre kita bisa pakai yang DDL ya, references kayak gitu ya. Nah, kalau diakses kita bisa narik garis gitu ya. Ini nanti dokter berhubungan dengan tabel ini, gitu ya. Kemudian pasien akan berhubungan dengan yang di treatment ya, berhubungan dengan tabel pasien. Dan yang ketiga adalah T-code berhubungan dengan treatment code-nya. Nah, contoh isi datanya, ID kunjungan itu primary key yang dia bisa kita buat auto increment. Jadi nambah sendiri nanti, nambah dan seterusnya. Itu sistem yang mengelola, bukan kita. Biarin aja. Nanti yang dia yang akan generate ya. Misalnya di sini tadi 5 Mei, waktunya jam 9 gitu ya. Si dokter Fauzan gitu ya, berarti kodenya 123, dia memeriksa Imam gitu ya. Saya perbesar dulu. Biar kelihatan. Oke. Memeriksa Imam, berarti Imam kodenya berapa, Dek? P1. P1, Bu. Boleh nggak saya masukin di sini nama pasien? Boleh? Tidak perlu. Boleh. Kenapa? Tidak perlu. Sudah ada pasien ID. Iya, karena sudah ada pasien ID. Nanti ketika kita hubungan, pasti nanti kita bisa ambil. Gitu ya. Oke. Oh, ketika dokter Fauzan 123 memeriksa Imam P1, dia meminta untuk T1 misalnya. Memeriksa cek urin, hasilnya apa? Oh, ini hasilnya kan agak keruh. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu.
Bisa ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini sudah ya. Bagaimana kalau ada IER? Oke, ada subtype sama subtype. Kemarin ya, minggu lalu. Nah, kalian perhatikan di sini ada berapa entity yang terlibat? Jadi kalau paling gampang, berapa jumlah tabelnya? Dilihat jumlah entitinya. Itu yang pertama. Yang kedua, cek hubungannya. Kalau masih one to many, ya udah aman. Berarti jumlah entitinya akan sama dengan jumlah tabel. Tapi kalau many to many, nanti tabelnya nambah 1. Gitu ya. Itu paling gampang. Oke. Ini ada berapa entity, Dek? 4. 3, 4. 4. 4 sama induk sama subtype. Maka tabelnya akan jadi berapa? Akan jadi 4 juga ya. Tabel yang subtype ini ada employee number, name, address, type sama date hired. Kemudian tiap-tiap masing subtype-nya. Sehingga gini hasilnya. Employee. Nah, seperti ini semuanya. Hourly employee kan si employee number ini dia sebagai primary key. Ketika ditaruh di hourly employee dia sebagai foreign key. Boleh nggak di sini employee number, di sini H employee number, namanya beda? Boleh? Boleh, nggak masalah. Yang penting nanti pada saat menghubungkan sesuai atau tepat. Jadi namanya beda nggak masalah. Ya, Dek, sebenarnya di employee per zaman ini, hourly employee ini, dia punya atribut yang unik, yaitu hourly rate. Nah, kalau kita ngambil primary key-nya di atas, misalnya di sini saya tulis ya, E01 Aryo, E02 Romulus. Terus si Aryo menjadi hourly employee. Berarti kan di sini E01 misalnya hourly rate-nya Aryo pinginnya 200.000 gitu ya per jam nilai rupiahnya. Nah, si Aryo ini yang di tabel hourly employee E01 itu sebenarnya mewarisi kan namanya siapa, address-nya, tipenya sama date hired-nya. Walaupun di sini ada dua atribut, sebenarnya dia mewarisi yang atas juga. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada? Kalau nggak ada, kalian akan diminta untuk mengerjakan lanjutan dari yang kemarin. Saya buka ya contohnya ya. Tugas yang kemarin minggu ketiga, itu kan kalian diminta untuk buat apa? IRD kan? Ada 3 kasus ya? Ada bantuan kota gitu kan? Masih ingat? Halo? Iya, Bu. Atau lupa tugasnya? Karena udah saking banyaknya tugas. Agak lupa juga sih, Bu. Kok ini ada 2 ya? Loh. Bentar. Ini kenapa ada 2 punya kalian? Itu praktikum 1, Bu. Yang mana? Tadi yang Ibu... Oh iya, sorry. Iya. Ini praktikum 3 ya. Oke. Nah, oke, coba perhatikan. Contoh ya, saya buka punyanya siapa ini? Walgi. Nggak apa-apa ya, jadi sampel ya, bukan untuk ini ya. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Ini IRD-nya, oh nggak ada ya. Yang ada IRD-nya ya. Oke. Dek, sudah belajar Visio? Halo? Nggak belajar sih, Bu, tapi tahu cara makainya aja. Oh iya, cara makainya tahu ya. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kelihatan nggak apa yang sedang saya buka? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, Dek, ini ada bantuan kuota. Kasus yang kemarin kalian kerjakan itu dia hubungannya one to one. Masih ingat nggak? Karena satu mahasiswa menerima satu bantuan kuota, ya. Ya kan? Nah, kasus yang hari ini diubah asumsinya. Asumsinya satu mahasiswa berhak mendapatkan beberapa bantuan selama pandemi. Contohnya, si A dapat bantuan bulan Agustus, si A lagi dapat bantuan bulan Oktober. Jadi dia di tabelnya ini dia lebih dari 1. Nah, yang saya mau tanyakan, coba perhatikan di sini.
Saya download dulu deh ya, biar enak. Nah, ada nama mahasiswa, NIM, prodi, provider, nomor handphone. Oke. Nah, saya simpan dulu ya. Nah, kalian perhatikan yang providernya, itu dia berulang. Ya, coba kalian lihat. Nah, nanti kalau sudah paham, nggak apa-apa, yang kesalahan dulu-dulu diperbaiki aja, gitu ya. Nah, oke, kelihatan semuanya, Dek? Halo, kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, oke. Nah, kalian perhatikan di sini. Saya bingungnya antara tabel sama IRD-nya tidak match, ya. Maksudnya gini, tabelnya ada 2, ya. Terus yang di sini ada berapa? Ada 4, gitu kan ya, nggak match. Kalau misalnya ini dijadikan entity lain, provider, maka harusnya ada tabel provider, gitu ya. Oke, saya nggak bahas yang bawah dulu, saya bahas yang atas dulu ya. Coba perhatikan. Ada nama, NIM, prodi, provider, nomor handphone, oke. Nah, Dek, perhatikan. Yang bawah ada tabel kuota. Ketika dia mewarisi NIM, provider, boleh nggak tulis di sini? Perlu ditulis lagi nggak? Halo? Tidak. Tidak, nggak usah. Jadi ini nggak usah. Kenapa? Toh yang atas sudah ada. Ketika kita ngambil NIM, otomatis ini semua bisa kita ambil nanti pakai query. Termasuk nomor handphone. Ini nanti duplikatnya banyak. Artinya kita akan membuat tabel dengan duplikasi atribut yang banyak. Diulangi lagi, coba sekarang perhatikan. Kalau misalnya si Dipung ini salah ketik bukan tag tapi EKW, maka kita harus ngubah di sini ya, EKW. Terus providernya ternyata dia bukan simpati, misalkan dia 0856 itu apa? Indosat ya. Kalau simpati 0812 kan, salah ketik nih, harusnya Indosat. Maka dia harus mengubah di tabel kuota dan di tabel bantuan gitu kan di sini. Ini juga harus diubah ke Indosat. Nah, agak repot. Ya kalau baru satu, kalau sudah dia punya ribuan record gitu ya, sehingga perhatikan saya kembalikan ke semula. Sehingga harusnya ini provider nggak usah. Kenapa? Nanti kalau si Dipung ini dia salah memasukkan data, harusnya dia Indosat, cukup satu baris yang diubah. Ini nggak usah. Paham sampai sini? Halo? Bisa dipahami? Bu. Paham ya? Nomor handphone, perlu nggak, Dek? Tidak usah, karena Nggak sudah ada di usah, sudah ada. Boleh ditambahkan, misalnya tanggal penerimaan kuota. Atau mungkin di situ statusnya. Misalnya Dipung, dia menerima pada saat bulan Mei kemarin, statusnya dia berhasil, misalnya gitu ya. Terus NIM-nya Rois, misalnya tanggal ini statusnya misalnya failed, dan seterusnya. Nah, ini kasusnya adalah satu mahasiswa mendapatkan satu bantuan kuota. Nah, kalau seperti ini, itu gimana IRD-nya, Dek? Gimana? Berarti ada berapa yang terbentuk, Dek? Halo? Punya berapa entity? Harusnya, perhatikan. dua, Bu. Harusnya kita buat dulu IRD-nya, gitu ya, baru kita tentukan tabelnya. Itu urutannya. Tapi karena kemarin kita membuatnya entity dulu, gitu ya, penentuannya tidak masalah. Yang penting nanti hasil akhirnya match, cocok. Tapi yang benarnya kita buat dulu IRD-nya. Oke, berarti di sini saya kasih nama ya, penerima. Misalkan ini mahasiswa, saya ganti. Di sini bantuan. Oke. Berarti gimana? Si mahasiswa ini, gitu ya. Ini ada mahasiswa. Di sini ada bantuan kuota. Oke. Terus hubungannya apa ke apa, Dek? Halo.
Hubungannya ke apa? One-to-one. Too many. Kasus ini one to one, kasus ini. Ya, kenapa? Karena satu mahasiswa hanya diizinkan untuk menerima satu bantuan, one to one. Nah, nanti kalian buatnya di Microsoft Project ya, supaya nanti ada optional one, optional many-nya. Gitu. Jadi tidak tidak dibuat seperti ini, sudah mulai buat IRD benerannya. Ya. Nah, kalau kasusnya yang hari ini itu diubah. Kalian ubah, kasusnya asumsinya adalah mahasiswa mendapatkan beberapa kali bantuan. Maksudnya gimana? Contoh, di sini ya, saya masukkan. Nah, Rois, gitu ya. Dia mendapatkan bantuan tanggal Juni 50 giga, gitu ya. Dia kasusnya adalah berhasil. Kayak gitu. Kalau misalnya jumlah kuotanya sama semuanya, 50 giga, ini nggak usah ditulis, nggak masalah, karena sama statusnya. Cukup ini aja. Artinya, si Rois ini mendapatkan berapa kali bantuan, Dek? Lebih dari 1. Gitu ya. Silakan kalian ubah kasus yang ada berapa kemarin? 3 ya? 4 ya? Penyewaan mobil. Nah, penyewaan mobil sama nih. Misalnya ada penyewanya, pengunjungnya, penyewaannya. Oke. Pengunjung, tipe mobil. Nah, ini sudah mulai agak benar ya. Nama pengunjung. Ini bukan nama ya. Apa harusnya, Dek? Harusnya apa? Pengunjung aja. Kalau nama kan atribut. Jadi, saya nangkepnya, ini sudah benar. Pengunjung ini maksudnya di ini kan, penyewaan, mana nama? Pengunjung ini kan maksudnya? Ya enggak? Siapa nama tadi? Walgi. Maksudnya pengunjung ini yang ini kan? Walgi. Walgi kelas ini kan? Halo? Ada nggak Ya, Bu. Walgi? Iya. Ada ya? Maksudnya pengunjung ini kan tabelnya ya? Iya, Bu. Oke. Terus jenis mobil. Jenis mobil itu kalau saya lihat di sini, dia ini maksudnya. Di tabel dealer penyewaan mobil. Nah, Iya, supaya Bu. nggak bingung, nanti samain aja namanya. Misalkan pengunjung. Terus ini mobil gitu ya, biar nggak enak. Biar enak. Ini penyewaan. Jadi runut. Nah, penyewaan, perhatikan. Penyewaan di sini dia mewarisi NIK. Oke, sudah benar. Kode jenis mobil, oke. Berarti kan benar ya. Pengunjung dia primary key-nya NIK. Ketika di sini hubungannya penyewaan one to many, maka primary key yang one, pengunjung, yaitu NIK, dia menjadi foreign key di penyewaan. Nah, ini sudah benar. Gitu. Kalau sudah benar, ya udah, nggak usah diperbaiki. Tugas hari ini adalah memperbaiki IRD-nya, dicocokkan dengan tabel yang sudah dibuat. Kalau salah gimana, Bu? Diperbaiki. Dan sekarang buatnya kayak atas ini. Walgi ini pakai apa ngerjainnya? Pakai Visio, Bu. Oke, seperti ini. Tapi ini kurang benar. Kenapa kurang benar? Konsumen sewa mobil. Nah, ini nanti saya jelaskan ya. Kemarin belum ya. Dek, satu konsumen, terlihat tulisan saya? Satu konsumen bisa menyewa berapa mobil sih? N mobil, ya enggak? Misalnya konsumen tanggal sekian, nyewa mobil ini. Boleh kan dia pinjam lagi? Boleh kan? Nah, Boleh. satu mobil disewa oleh berapa konsumen? Satu. Misalnya Avanza. Terus besoknya Avanza dipinjam lagi oleh orang lain. Boleh nggak? Boleh. Pada hari yang berbeda maksudnya ya. Berarti N Boleh. konsumen. Berarti hubungannya apakah apa, Dek, sebenarnya, Dek? Many to many. Iya, coba perhatikan. Kalau saya buat, ya sebenarnya awalnya seperti ini, Dek. Coba perhatikan. Saya buatnya, awalnya adalah, Diamond, mana Diamond? Biar nggak usah buka Visio sayanya. Mana-mana ada yang bisa menunjukkan Diamond nih, ya. Nah, oke. Ini dihubungkan, gitu ya.
Terus, atau sini aja deh, ribet ya. Sebentar deh, saya stop. Saya pakai ini aja. Oke, terlihat di sini? Nah, enakan pakai ini ya. Oke, tadi gimana Pak? Konsumen Konsumen sewa. menyewa mobil, gitu kan ya? Nah, Iya, Bu. perhatikan. Konsumen, mohon maaf tulisannya jelek ya, susah nih pakai ini ya. Menyewa mobil. Tadi hubungannya apa? Satu konsumen boleh menyewa N mobil. Satu mobil boleh disewa N konsumen. Berarti hubungannya many to many. Ya kan? Ya. Iya, Bu. Kalau hubungannya many to many, masih ingat tadi? Gimana? Tabel Masih ingat baru. nggak? Iya, ini akan tabel baru. Sehingga sebenarnya ini tuh boleh sama seperti yang tadi dikerjakan oleh siapa namanya? Walgi. Nah, gini. Nah, ya, Diamond. Ini hubungannya. Ini konsumen, ini penyewaan, menjadi penyewaan ya, karena harus kata benda. Ini mobil. Misalnya kalimatnya konsumen melakukan penyewaan terhadap mobil. Perhatikan, ini many to many, maka hubungannya pasti menjadi one to many di sini. Ini many to one, itu pasti. Ya, diperhatikan, saya ulangi. Kalau di sini hubungannya many to many, ini tahapnya kalau kita belajar namanya konseptual, gitu ya. Ketika nanti diubah ke logical, dia menjadi di sini one to many, many to one. A sama B itu sama, gitu. Sama aja. Ini yang tahap konsep, yang ini tahap logical. Tapi nanti hasil akhirnya sama. Sama nggak? Ini many to many, ini jadi tabel baru, sama. Ini one to many, sama. Ini jadi 3, yang bawah jadi 3. Tadi pahami sampai sini? Halo, saya ngomong belum saya share screen ya? Apa sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Takutnya Iya, belum. Bu. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Itu tugas yang pertama. Hari ini simple ya. Tugasnya hanya untuk merapikan gitu ya, merevisi IRD yang kemarin kalian bangun ya. Kemudian tugas yang kedua, bukan tugas ya, praktikum ya. Salah ngomong ya. Kenapa? Kalau tugas kan kesannya kaliannya banyak gitu ya. Padahal mah itu dikerjakannya di sela-sela di jam praktikum. Nah, yang kedua, kalian diminta untuk membuat IRD dari kasus yang sebenarnya sudah pernah kalian kerjakan atau sudah kalian pahami. Contoh seperti ini. Oke. Nah, ya kalau kemarin kasus database itu masih sepotong-sepotong, belum terintegrasi, belum secara keseluruhan. Kalau kalian diminta untuk misalkan gini, buat database untuk alat monitoring kejernihan air. Nah, kalian tentukan kira-kira datanya apa ya, gitu ya. Dan kalian nggak bisa bilang ke kliennya, tabelnya ada berapa Pak, database-nya apa aja, nggak mungkin, karena kalian sebagai yang membuatnya, developernya. Berarti kalian menganalisis gitu ya, apa ya kira-kira tabelnya, jangan sampai nanti sudah jadi ternyata, oh kok tabelnya ini ada yang kurang atributnya. Kemudian tabelnya tidak normal, sehingga pada saat kita buat query-nya susah, aksesnya lambat. Nah itu yang kita hindari sebenarnya ya. Oke, deh contoh, ini yang kalian kerjakan nanti ya. Studi kasus 1. Ada sebuah bank. Tadi di atas kantor cabang. Kantor cabangnya kota A, B, C, dan seterusnya. Punya nasabah. Kalian baca di sini. Ada karyawan. Tiap nasabah boleh membuka tabungan dengan 2 akses, dan seterusnya. Kira-kira IRD-nya kayak gimana sih? Atau kalau ada IIR, silakan dibuat IR-nya. Gitu. Ini kasus yang
agak real ya. Contoh yang kedua, saya kerjakan yang ini. Mohon maaf, Bu. Ya. Ininya share screen-nya itu ya, Bu? Masih yang tadi, Bu? Oh, sorry. Sorry. Saya tadi udah screen layar ya. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan, Bu. Makasih. Oke. Coba perhatikan ya, saya ulangi lagi. Ini kalian diminta untuk buat IRD atau IR-nya. Kasusnya adalah perbankan ya. Ada bank, tadi di atas beberapa kantor cabang gitu ya, cabang ABC, dia punya nasabah. Nah, ini pasti berhubungan, Dek. Kalian tentukan entitinya apa aja ya, kayak gitu ya. Ini dibuat IRD-nya. Terus karyawan itu menangani nasabah gitu ya untuk membuka suatu akses rekening, bisa tabungan, bisa cek saldo. Kalau tabungan dia akan dicatat setoran tabungannya, berarti ini ada kasus yang IIR-nya. Gitu ya. Oke, ini kalian kerjakan ya. Kasus yang kedua akan saya coba kerjakan. Kalian perhatikan di sini. Ini adalah untuk mempermudah kalian aja. Sebenarnya kalau nanti di soal nggak akan ada dikasih tahu berapa entiti yang terlibat. Ya, ini contoh. Kalian perhatikan di sini, tiap pegawai di perusahaan punya NIP, memiliki nama dan alamat, gitu ya. Kemudian setiap pegawai di perusahaan memiliki keluarga, tanggungan, istri, suami atau anak. Masing-masing anggota keluarga tanggungan punya nomor urut, nama, tanggal lahir dan seterusnya. Oke. Berarti sudah punya dong analisis, berarti saya harus punya entiti apa, Dek? Pegawai, ya enggak? Punya entiti tanggungan. Nah, itu sudah harus mulai. Oh, harus punya ini. Mencatatnya ini gitu ya. Terus perusahaan punya beberapa departemen, ya. Setiap pegawai itu harus tergabung di salah satu departemen. Kemudian perusahaan punya beberapa proyek. Setiap proyek itu dapat ditangani oleh minimal satu pegawai, gitu ya. Seorang pegawai dapat mengerjakan suatu proyek, dapat juga mengerjakan proyek lain, dicatat tanggal bergabungnya dan seterusnya. Proyek itu ada yang sifatnya lokal sama internasional, gitu kan ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang saya mau kerjakan, ya, saya mau kerjakan yang kasus tadi. Saya klik. Sudah terlihat apa yang saya klik? Sudah ya? Oke, yuk perhatikan. Berarti ada berapa entity, Dek? Sudah mulai agak ini ya, agak mikir gitu ya. Agak ini. Kalau kemarin-kemarin kan masih, oke. Gimana? Saya punya entity pegawai. Ya. Saya punya entity tanggungan. Hubungannya apa ke apa? Satu pegawai boleh punya banyak tanggungan gitu kan ya, anaknya 2 misalkan atau 1 gitu. Berarti hubungannya satu pegawai punya banyak tanggungan. Misalnya istri gitu ya. Tapi tanggungan gimana? Mungkin nggak istrinya A ditanggung oleh suami C sama suami D? Nggak mungkin ya. Maka di sini adalah one to many. Jadi si pegawai boleh tidak punya tanggungan, belum menikah, gitu ya, atau punya tanggungan banyak, istri atau suami, anak, 2 misalnya. Kalau dibalik bahasanya, tanggungan hanya dimiliki oleh satu pegawai. ya minimal 1, maksimal 1. Iya, paham sampai sini ya? Halo? Paham? Iya, Bu. Ya, oke, berikutnya. Ntar saya clear sebagian. Tadi pegawai apa? Selain tanggungan, dia punya apa lagi? Departemen. Oke, departemen ya. Berarti di sini ada departemen. Ada apa lagi tadi? Project, Bu. Proyek, iya. Nah, ini. Ya. Terus tadi gimana? Satu departemen ke pegawai, hubungannya gimana? One to many. Iya, one to many. Departemen itu minimal punya 1, nggak mungkin 0 kan? Nggak mungkin kosong pegawainya, maksimal banyak. Pegawai ditempatkan di
satu departemen maksimal 1. Kalau Satu. pegawai dengan proyek, pegawai tadi boleh tidak menangani proyek atau menangani banyak. Optional many. Ya, proyek ditangani oleh minimal 1 Satu. tadi kan, maksimal banyak. Nah, lihat, Banyak. ini hubungannya many to many nih. Pasti nanti ini akan menghasilkan tabel baru. Gitu ya. Nah, seperti itu cara mengerjakannya. Ini yang nomor 2 sudah saya kerjakan. Jadi, satu lagi ya tadi ya. Proyek ada dibagi 2 ya, Dea? Ya? Masih ingat? Ada Internasional sama lokal. Iya, lokal sama internasional. Lokal tadi punya apa, internasional punya apa. Gitu ya. Dah, nomor 2 boleh kalian baca ya, dikerjakan. Tapi kan sudah saya kerjakan sebenarnya ya. Ini untuk latihan aja. Jadi yang dikerjakan, tadi soal yang pertama adalah apa? Merapikan IRD yang kalian bangun. Nanti diupload di pertemuan keempat. Kemudian membuat IRD atau IIR dari kasus yang bank. Ini. Yang ketiga, ini. Proses bisnis untuk pembelian dan penjualan barang. Ini simple. Sama seperti kalau kalian ke supermarket. Ya, coba perhatikan. Kalau kalian ke supermarket sebagai konsumen, apa yang dilakukan pertama? Datang ke tokonya. Terus milih-milih barang, gitu kan ya? Setelah pilih barang, kalian ke kasir. Nah, ini namanya proses bisnis, Dek. Kalian ke kasir, kasir akan mencatat identitas customer-nya. Ini kayak di Lotte. Lotte itu kalau kita beli barang, pasti harus ada ID-nya. Tidak sembarang konsumen. Beda sama Alfa, sama Indomaret, dan yang lainnya. Dia siapapun boleh beli, tapi nggak dicatat konsumennya siapa. Kalau di Lotte wajib ada nomornya. Gitu ya. Kemudian customer akan diberikan nota, gitu ya, bukti pembayaran oleh kasir. Nah, dia tidak melayani proses retur barang. Kalau misalnya toko itu kehabisan stok, maka dia akan mengajukan pembelian ke supplier, gitu ya. Supplier nanti akan membuatkan nota pembelian. Nah, ini yang kalian bangun. Kalau saya ingin bangun sebuah database penjualan pembelian seperti ini, kira-kira gimana ya IRD-nya? Gitu. Bisa difahami sampai sini? Mohon maaf, Bu, untuk tugas yang ketiga bagaimana, Bu? Soalnya share screen-nya masih yang tadi, Bu. Ya Allah, belum juga. Maaf. Iya, Bu. Bentar, kok bisa ya? Padahal saya pakai itu loh. Pakai screen layar. Udah kelihatan? Nah, sudah, Bu. Nah, oke. Jadi ya ceritanya adalah persis seperti kalian ke beli barang di toko. Ada penjualan sama pembelian barang. Nah, kalau kasus seperti itu, minimarket, kira-kira nanti IRD-nya seperti apa? Apa data yang harus tersimpan? Sama seperti yang bank tadi. Kalau bank itu kan sudah saya kasih clue-cluenya ya. Oh, bank terdiri atas gini, punya nama, ini sudah ditentukan sama saya, nama, alamat, kota. Nah, kalau yang studi kasus ketiga sama sekali nggak saya kasih tahu. Jadi ini cerita aja, saya ingin bangun database penjualan dan pembelian barang, itu intinya. Nah, atributnya apa, hubungannya seperti apa, kalian yang tentukan. Sesuai dengan asumsi yang digambarkan di soal. Paham sampai sini? Berarti ada 3 ya. Nah, yang pertama saya ulangi lagi, kalian kerjakan revisi IRD yang ini, ada 3 database kemarin. Nah, kalau memang sudah kelihatan salah, silakan diperbaiki. Oh, tabelnya kok nggak nyambung sama IRD-nya, kalian perbaiki, serta hubungannya. Yang kedua, mengerjakan IRD atau IR, kasus yang perbankan, ini. Yang ketiga, kasus yang penjualan dan pembelian barang. Oke. Kalau kitanya cepat sih harusnya sejam 2 jam beres. Sekarang udah jam 9.14, semoga jam 3 udah beres. Saya kasih keleluasaan sampai malam hari ini jam 23. Gitu ya. Pak Aditya ada tambahan mungkin? Kakak Asdos, ada Kakak Asdos? Ada, Bu. Ya, nanti kalau ada yang menanyakan terkait tugas atau apa, disampaikan aja di grup ya. Udah sejam. Saya pengennya kalau Zoom maksimal sejam supaya kuota kalian nggak banyak terbuang gitu ya. Oke. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Maaf Bu, mau izin bertanya. Iya, boleh.
semisal apa kan kita kan pakai Visio ya. Nah, Ya. kemarin tuh saya tuh Visionya tuh nggak bisa dipakai. Kalau semisal pakai Excel itu boleh Bu gambarnya di Excel. Boleh. Tapi diusahakan pakai Visio, nanti di capture atau di screenshot dipindahkan ke Excel ya. Kayak yang tadi pekerjaannya Walgi. Ya. Oh gitu. Ya, makasih ya Bu. Kalau mau Oke. website bisa drawing.io, Nah, itu. Bu. Oh iya, bisa tuh. Ibu, maaf, ini satu Excel apa Excel yang baru ya, Bu? Oh, Excel yang kemarin aja di-download, terus dirapikan, IRD sama IR-nya, ditambahin sheet untuk mengerjakan soal IRD atau IR yang tadi. Gitu. Sama ini, Bu, untuk yang Visio, jadi kita nge-screenshot aja sih Visionya, terus dimasukin gitu ke Iya. Excel. Jadi ngerjainnya Excel aja satu biar gak banyak file ya. Kita ngurusnya supaya mudah. Oke? Oke, Bu. Ya, Oke, mulai terima hari kasih, ini. Bu. Mulai hari ini dikoreksi ya. Maksudnya dikoreksi bener-bener. Maksudnya kalau kemarin kan, ada revisi. Oke, kita ini seperti ini. Gitu. Itu ada Pak Adit ya, drawing.io ya. Untuk di websitenya. Oke. Pak Adit ada tambahan? Cukup, Bu. Oke, sip. Cukup ya sampai sini ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, maksimal pengumpulan hari ini, Bu? Apa Iya, hari enggak. Hari ini supaya kalian nggak numpuk-numpuk pekerjaannya.